wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 yang meregotakan. Saya Nisa Maredin sebagai penyaji. Saya Rahma Alia. Saya Dwi Ramadhani. Saya Gita Purwati. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Sumber daya manusia merupakan penggerak utama keberhasilan organisasi. Di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, dan tuntutan pasar yang dinamis, organisasi dituntut untuk memiliki karyawan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing. Hal ini hanya dapat dicapai melalui penerapan strategi pengembangan karyawan, manajemen karir, manajemen kinerja, serta kepedulian terhadap tanggung jawab sosial dan keberagaman. Pengembangan karyawan berfungsi meningkatkan kemampuan individu melalui pelatihan dan pengalaman kerja yang terarah. Sementara itu, manajemen karir memberikan kejelasan mengenai jalur karir yang dapat ditempuh oleh karyawan. Selain itu, manajemen kinerja memegang peran penting dalam mengukur kontribusi karyawan, menjadi dasar evaluasi, serta menentukan arah pengembangan karir. Jadi, presentasi kali ini akan membahas tentang yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengembangan karyawan dan manajemen karir. Yang kedua, bagaimana organisasi menerapkan tanggung jawab sosial, hukum ketenagakerjaan, dan keberagaman. Yang ketiga, apa tantangan karir di era digital dan globalisasi. Yang keempat, bagaimana peran manajemen kinerja dalam mendukung pengembangan SDM. Yang kelima, bagaimana integrasi seluruh konsep tersebut mendukung strategi SDM modern. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengembangan karyawan dan manajemen karir. Pengembangan karyawan adalah proses sistematis untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan karyawan melalui pelatihan teknis, monitoring, rotasi jabatan, hingga pendidikan lanjutan. Tujuan pengembangan adalah meningkatkan performa saat ini serta memperbaiki atau mempersiapkan karyawan untuk jabatan yang lebih tinggi. Manajemen karir mengacu pada proses perencanaan yang membantu karyawan memahami jalur karir yang dapat ditempuh. Ini mencakup pemetaan kompetensi, identifikasi potensi, dan evaluasi berkala. Baiklah, yang selanjutnya yaitu faktor penentu keberhasilan pengembangan karir. Yang pertama, dukungan supervisor. Yang kedua, komitmen organisasi. Yang ketiga, motivasi individu. Yang keempat, ketersediaan teknologi pembelajaran. Selanjutnya, tren terbaru. Yang pertama, micro-learning. Yang kedua, sistem pelatihan berbasis AI. Yang ketiga, jalur karir fleksibel atau vertikal, horizontal, dan diagonal. Dan kerja hibrid memperluas peluang karir global. Materi selanjutnya yaitu tren baru dalam pengembangan karyawan. Saat ini, perusahaan mulai beralih ke metode belajar yang lebih cepat dan fleksibel. Salah satunya adalah micro-learning, yaitu pelatihan singkat berdurasi pendek namun sering dan mudah diakses kapan saja. Selain itu, perusahaan juga menggunakan sistem pelatihan berbasis artificial intelligence, yaitu teknologi AI, yang membantu menyesuaikan konten pelatihan sesuai kebutuhan dan kemampuan setiap karyawan. Kemudian, ada juga jalur karir fleksibel, bukan hanya vertikal naik jabatan, tetapi juga horizontal dan diagonal. Hal ini memberi karyawan lebih banyak peluang untuk berkembang. Terakhir, ada juga kerja hybrid, yaitu semakin memperluas peluang karir global. Karyawan bisa bekerja lintas kota atau bahkan lintas negara tanpa harus berpindah secara fisik.
Untuk contoh kasusnya yaitu, sebuah perusahaan retail nasional mengalami masalah turnover yang sangat tinggi. Banyak karyawan keluar karena tidak melihat peluang karir jangka panjang. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan mulai menerapkan karir path yang jelas, serta memberikan pelatihan rutin yang relevan dengan kebutuhan kerja. Hasilnya sangat positif. Dalam 1 tahun, turnover karyawan menurun sebesar 20%. Ini menunjukkan bahwa pelatihan dan jalur karir yang jelas sangat berpengaruh terhadap retensi karyawan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial, aspek hukum, dan keberagaman. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan komitmen organisasi untuk beroperasi secara etis, taat regulasi, dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks SDM, CSR biasanya diwujudkan melalui beberapa hal seperti pemenuhan hak karyawan, perlindungan dari diskriminasi, penyediaan fasilitas, dan lingkungan kerja yang layak. CSR juga menjadi alat penting untuk membangun hubungan positif antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Bentuk-bentuk dari CSR terkait SDM, yaitu yang pertama ada kebijakan anti-diskriminasi dan pelatihan untuk mengurangi bias. Yang kedua ada kesempatan kerja yang setara atau equal employment opportunity. Yang ketiga ada pemberian fasilitas dan akses bagi pekerja disabilitas. Yang keempat ada program pengembangan masyarakat khususnya yang mendukung UMKM dan lingkungan sekitar perusahaan. Selanjutnya, manfaat keberagaman di tempat kerja. Yang pertama ada meningkatkan kreativitas karena ide datang dari berbagai perspektif. Yang kedua ada memperluas inovasi, terutama dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena sudut pandang lebih beragam. Yang terakhir ada meningkatkan cita perusahaan, terutama dalam kompetisi global. Lalu, ada tantangan dalam pengelolaan keberagaman. Yang pertama ada bias struktural, misalnya aturan atau kebijakan yang tidak adil. Yang kedua ada resistensi budaya, seperti penolakan terhadap perubahan. Yang ketiga ada minimnya representasi kelompok tertentu. Yang keempat ada hambatan komunikasi antar budaya atau antar kelompok. Untuk contoh kasusnya yaitu, pada tahun 2023, sebuah perusahaan manufaktur di Jawa Barat mendapat kritik karena hanya mempromosikan karyawan laki-laki. Pemerintah kemudian turun tangan dan mewajibkan perusahaan mengadakan pelatihan keberagaman serta merevisi kebijakan promosi. Setelah perubahan kebijakan dilakukan, tingkat kepuasan karyawan perempuan meningkat signifikan dan jumlah karyawan perempuan yang naik jabatan pun bertambah. Selanjutnya adalah tantangan karir di era digital dan globalisasi. Perubahan teknologi seperti otomisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi berdampak besar pada struktur pekerjaan. Beberapa pekerjaan hilang, sementara pekerjaan baru muncul dengan tuntutan kompetensi yang berbeda. Nah, tantangan utamanya yang pertama, otomatisasi pekerjaan oleh robot dan juga AI. Yang kedua, kompetisi global antar profesional. Yang ketiga, kesenjangan keterampilan digital. Yang keempat, tuntutan fleksibilitas kerja. Yang kelima, tantangan dari sisi individu, yaitu ada burnout, kurangnya soft skill, dan juga tidak adanya perencanaan karir. Nah, selanjutnya tantangan dari sisi organisasi. Yang pertama, struktur karir yang kaku. Kedua, minimnya investasi pelatihan. Yang ketiga, konflik antar generasi kerja seperti baby boomers versus Gen Z. Nah, strateginya apa? Yang pertama ada lifelong learning. Yang kedua, membangun portofolio keterampilan. Yang ketiga, penguatan soft skills. Keempat, membangun jaringan profesional atau networking. Nah, contoh kasusnya yaitu perbankan Indonesia mengalami digitalisasi besar-besaran yang mengurangi kebutuhan teller. Beberapa bank melakukan reskilling kepada karyawan agar bisa beralih ke posisi pelayanan digital. Upaya tersebut berhasil mengurangi potensi PHK massal serta meningkatkan produktivitas layanan. Materi selanjutnya yaitu manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses mengelola dan mengevaluasi kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi. Nah, proses ini mencakup penetapan sasaran, monitoring, penilaian, dan pemberian umpan balik.
Baiklah, materi selanjutnya tentang komponen manajemen kinerja. Yang pertama itu ada penetapan tujuan atau yang disebut dengan goal setting. Yang kedua, monitoring kerja. Yang ketiga, umpan balik atau feedback. Yang keempat, evaluasi akhir. Dan yang kelima adalah rencana pembangunan individu. Manfaat sistem kinerja. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, mengurangi konflik pekerjaan. Yang ketiga, memudahkan identifikasi kebutuhan pelatihan. Yang keempat, mendorong budaya kerja efektif. Materi selanjutnya tentang integrasi seluruh konsep SDM dalam praktik organisasi, pengembangan karyawan, manajemen, karir, tanggung jawab sosial, keberagaman, dan manajemen kinerja saling berkaitan. Pengembangan karyawan harus berbasis hasil evaluasi kinerja. Pengelolaan keberagaman mendukung lingkungan kerja yang sehat sehingga karyawan dapat berkembang optimal. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi modern membutuhkan pendekatan yang terintegrasi antara pengembangan karyawan, manajemen karir, manajemen kinerja, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan keberagaman. Pengembangan karyawan hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Sekian, terima kasih. Sekian video penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum